Suami yang baik terhadap istrinya. Nah, ini kalau kita bisa baik pada istri, insya Allah kita akan disayang kepada sayang Allah dan disayangi bini bilang tuh. Nah, ingatlah wahai para suami, jagalah akhlakmu, karena Assalamualaikum, salam Quran dari saya. Assalamualaikum, Miss Baper. Nah, jadi ingatlah wahai para suami, jagalah akhlakmu, karena akhlakmu adalah tauladan atau contoh yang akan diambil oleh istri dan anak-anakmu. Dan akhlak baikmu lah yang dapat menenteramkan hati istrimu dan menenteramkan keharmonisan dalam berumah tangga. Ini untuk laki-laki ini harus diingat ya, yang sudah jadi suami atau menjadi calon suami harus diingat. Nah, jadi suami itu wajib dia menjaga akhlaknya, karena akhlaknya adalah tauladan atau contoh yang akan diambil oleh istri dan anak-anaknya. Dan akhlak baiknya lah yang dapat menenteramkan hati istrinya dan menenteramkan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi sayangilah istrimu, cintailah istrimu dengan baik, jangan kasar terhadap istri, ya, jangan kasar terhadap istri atau berkata-kata yang kasar. Itu jangan sampai. Jadi sayangilah istrimu, cintailah istrimu dan baik, jangan kasar terhadap istri atau berkata-kata yang baiklah terhadap istrimu. Ya, berkata tuh yang baik, lemah lembut, ya kan? Karena kaki akan meninggalkan bekas di tanah. Demikian juga lidah kita sebagai laki-laki, sebagai suami, itu juga akan meninggalkan bekas di hati. Maka itu jagalah perkataan kalian terhadap istrimu, jangan lukai hatinya. Ya, itu saya mengingatkan pada kalian. Terima kasih Adel, semoga Adel diberikan Allah selalu keselamatan, keamanan, kelancaran, kesuksesan, kesehatan, kedamaian, rezeki yang melimpah ruah, kekayaan dan kebahagiaan di dalam dunia sampai akhirat dengan barokah amin. Nah, jadi harus diingat oleh para laki-laki yang sudah jadi suami maupun menjadi yang nanti menjadi calon suami. Jadi laki-laki itu, saya ulangin lagi, harus jagalah akhlakmu, karena akhlakmu adalah tauladan atau contoh yang akan diambil oleh istri dan anak-anakmu. Dan akhlak baikmu lah yang dapat menenteramkan hati istrimu, ya, dan menenteramkan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi sayangi istri, cintai istri, jangan baik, jangan kasar terhadap istri atau berkata-kata baiklah terhadap istri, berkatalah lemah lembut, karena kaki itu ada pepatah ya kan, kaki akan meninggalkan bekas di tanah, demikian juga lidah kita juga akan meninggalkan bekas di hati istri. Maka itu jagalah perkataan kita terhadap istri kita, jangan lukai hatinya ya. Jadi di hadis tergigi di nomor 1082, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu Rasulullah telah bersabda. Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya, berarti kalau dia tidak baik terhadap istrinya, maka tidak sempurna keimanannya. Nah, jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan juga di hadis Ibnu Majah
di nomor 1967 ya. Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Jadi kita contoh Rasulullah, bagaimana cara dia menyayangi istrinya. Dan juga di hadis Ahmad ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut dengan istrinya. Jangan kayak ini. Kenapa kayak gini? Nggak tujuh tuh ada. Itu jangan kayak itu. Yang bagus tuh. Yang kenapa? Yang pian melakukan hal itu salah. Yang dosa. Pian kayak itu. Yang bujur kayak ini yang. Jangan. Doi kamu nih. Ada pintar lalu. Bungol mana? Itu kata-kata yang tidak baik lah. Ada boleh seperti itu. Harus baik-baik, dan akhlak baik, dan juga lemah lembut lah. Dan bertanggung jawablah engkau suami terhadap istrimu. Beri ia nafkah dan jangan melantarkannya, dan jangan mencaci maki istrimu. Jadi bertanggung jawab engkau suami terhadap istrimu, beri ia nafkah dan jangan melantarkannya. Beri ia nafkah dan jangan mencaci maki istrimu. Jadi di hadis Abu Daud itu dari Rasulullah waktu itu jadi di hadis Abu Daud di nomor 1830 insyaallah ya. Yang mana yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah mengabarkan kepada kami Abu Ghaza'ah al-Bahali dan Hakim bin Muawiyah al-Husairi dari ayahnya. Ia berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atasnya? Jadi ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atasnya? Lalu Rasulullah menjawab, beliau berkata, engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul, jangan engkau menjelek-jelekkannya dengan perkataan atau cacian. Jadi kita harus betul-betul berakhlak yang baik terhadap istri kita dan juga kepada anak-anak kita. Soalnya kalau kita terus bertengkar, berkelahi lawan istri, itu kalau ada anak nanti dia lihat. Apalagi ada terjadi pemukulan, tampar, ini ya. Itu bukan laki-laki yang beriman, tidak sempurna imannya. Itu bukan laki-laki orang yang bertakwa kepada Allah. Itu laki-laki yang buruk. Tidak boleh. Kita sebagai laki-laki harus betul-betul menyayangi dan mencintai kepada istri kita, dan jangan berkata kasar, lemah lembutlah kepada istri kita. Dan beri nafkah ia, memberi makan apabila kita makan, memberi dia pakaian apabila kita berpakaian. Jangan memukul, jangan juga menjelek-jelekannya. Mah bini dan dia kada puas selalu bagi kisah lain dong bersupan. Itu ya Allah. Jadi sudah paham? Jadi itu yang disebut suami yang baik terhadap istrinya. Tapi juga wanita juga harus menjadi wanita yang baik terhadap suaminya. Wanita yang baik itu seperti apa?
Wanita yang baik atau istri yang baik itu adalah istri yang soleha. Nah, istri yang soleha. Di antara ciri-ciri istri soleha adalah menyenangkan saat dipandang, taat ketika diperintah suami, serta tidak menentang. Nah, jadi jangan mbah keluar, raja dandan, mbah keluar dari rumah raja dandan, make up, sampai kayak topeng, kayak buat badut muha keluar. Wow, topeng ya lah, gincu, larang gincu ya lah, ukur larang ya lah, pencelak-celak, ajar. Melukis naga di kaning, gitu ya lah. Nah, tapi pas sudah di rumah dan kada baju nang itu aja dipakai, harus pulang. Ya Pak, itu namanya kadang menyenangkan jadinya. Apalagi muha merangut, datang laki merangut muha, marit, itu cerdas kah? Berusaha malam ini kamu di luar aja guring. Nah, ini bukan wanita yang mencerminkan wanita yang soleha. Nah, Abi Hurairah meriwayatkan, ditanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakah perempuan yang paling baik? Nabi menjawab, perempuan kalau dipandang suaminya bisa menyenangkan, kalau diperintah bisa taat, dan tidak menentang suaminya dalam urusan diri dan hartanya dengan apa-apa yang dibenci oleh suaminya, tidak khianat, tidak menghambur-hamburkan harta. Hadis Sunan Nasai dan juga di Kitabul Nikah bab Ayyun Nisa Khair ya. Di hadis Sunan Nasai di nomor 3231 Kitabul Nikah bab Ayyun Nisa Khair. Jadi wanita yang paling baik, kalau tadi kan suami yang baik, kalau ini perempuan yang baik, kata Nabi adalah perempuan kalau dipandang suaminya bisa menyenangkan, pintar menghimungi lakinya, suaminya. Jangan coba, saya pernah dengar cerita-cerita orang-orang ya, katanya ladies itu pintar menghimungi lakian ya. Nah, ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Nah, terus bagaimana cara ladies itu menyenangkan suami? Oh, pintar ini. Sini sayang, tayang. Sini pintar, duduk di paha lakiannya aja. Nah, itu yang bini yang baik. Harusnya bini yang kayak itu, jangan sampai ladies yang kayak itu laki kita, tapi biar yang harus seperti itu kepada suami. Kita pintar menyenangkan suami. Jangan kalah lawan ladies. Nah, jadi perempuan yang kalau dipandang suaminya bisa menyenangkan. Kalau diperintah taat. Jangan pas diperintah taat. Nah, selama perintah suami itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah, tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah, maka seorang istri wajib taat pada perintah suami tersebutlah. Nah, jadi harus taat, apapun yang diperintahkan suami kita harus taat, istri harus taat, selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah dan Rasulullah dan tidak menentang pada Al-Quran dan Sunnah maksudnya itu, dan tidak menentang suaminya dalam urusan diri dan hartanya dengan apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Termasuk itu juga harus tidak boleh menentang. Misal si istri, yang aku pengen baju merah itu, tapi kata suami, aku gak suka kamu pakai baju merah itu, aku lebih suka kamu pakai baju yang ini yang warna abu-abu. Padahal jadi bininya, baju abu-abu terbaik lalu
Tapi laki pian ketujuh itu kan boleh pian menentang permintaan suami pian. Misalnya di istri, aku kan lebih ketujuh, karena memakai baju-baju yang bila anak guring, memakai baju-baju tentok apa, tentok kan orang. Tapi laki hendaknya pian misalnya aku tujuh lon binian, tulah bila anak guring betentok. Nah, jangan ditentang, umpat tiga. Nah, itu ya Allah. Jadi tidak boleh seorang istri menentang suaminya dalam urusan dirinya maupun hartanya. Ya aku anak nomor iPhone 11 Pro Max. Ujar laki ya, duitnya nggak sampai sih itu berwarna karakan aku. Tapi menpian hendak yang 1.500.000 nah ada duit. Nah pian dapat duit malam 10 juta aja atau 30 juta. Awan nukar pian nukar ulun bujur kawa. Tapi ulun hendak menghemat agar kita hidup ke depan. Jadi kita hendak menukar HP juga HP yang ini dulu pian. Nah itu termasuk juga pian harus taat dalam harta. Tidak boleh menentang suami dalam urusan diri pian sendiri maupun harta pian sendiri. Jangan apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Dan tidak juga boleh berkhianat, tidak juga menghambur-hamburkan harta. Ambil dari duit misalnya 5 juta, habis sehari. Nah ini istri yang tidak baik ya. Termasuk ketaatan istri pada suaminya adalah soal urusan ranjang. Strong. Termasuk ketaatan istri pada suaminya adalah soal urusan ranjang. Seorang istri yang menolak diajak suaminya bercinta sehingga suaminya jengkel, maka wanita itu dilaknat malaikat sepanjang malam. Didoakannya yang kada baik-baik biar malaikat sepanjang malam. Bahaya benar malaikat ilmunya melaknat didoakannya kayak itu bisa makbul, bahaya kan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur untuk bercinta, maka istri menolak dan suami marah padanya, maka malaikat melaknatinya sang istri hingga subuh tiba. Hadis Sahih Bukhari nomor 3237, Kitabul Bada'a Kholqi ya. Jadi untuk istri-istri sangat berbahaya bila laki lagi hendak itu jangan ditolak. Menentang bulan kayak apa? Menentang bulan kada boleh. Laki-laki dilarang bila istrinya lagi tentang bulan, tetap menghantuk juga jangan. Sabar. Menhendak amunnya bini datang bulan, pakai bini yang kedua yang kada datang bulan. Ulun kadang menyuruh untuk begini lebih lah. Kalau kita pendukung poligami ya kada juga bang. Ulun mendukung apa aja Allah aja, karena Allah menyuruh. Nah ya, maaf ulun buyarkan sedikit ya Allah. Assalamualaikum Beng. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan seputar suami istri dari suami, mungkin dari istri mau bertanya-tanya silahkan.